Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Liu Xiao berjalan ke bangsal Senlang dan melihat sekelompok petugas polisi tiba-tiba muncul. Wajahnya berubah warna. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Polisi yang menangani kasus ini, para pemalas kurang peduli, Zhou Bin berteriak dengan marah. Polisi, Senlang. Liu Xiao memandang Senlang dengan panik. Jangan khawatir. Aku akan memperbaiki satu hal dan aku akan segera kembali. Senlang tersenyum percaya diri pada Liu Xiao. Liu Xiao terkejut, tidak mengerti apa artinya ini. Kembalilah, kamu membunuh seseorang dan masih ingin kembali? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang karakter? Zhou Bin mencibir dengan jijik. Segera, Senlang dibawa pergi oleh dua polisi. Liu Xiao tampak cemas. Su Ruxue masih beristirahat. Dia tidak segera memberitahu Su Ruxue, tetapi memanggil Bai Qingyu terlebih dahulu. Ketika Bai Qingyu mengetahui bahwa Senlang dibawa pergi oleh polisi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Polisi tampaknya tidak memberikan perintah ini. Mengetahui penampilan petugas polisi dari mulut Liu Xiao, Bai Qingyu memutuskan bahwa Zhou Bin yang menangkap Senlang, dan segera memanggil Zhou Bin lagi. Zhou Bin, kamu mengambil Senlang, Bai Qingyu berteriak di telepon. Zhou Bin berkata dengan arogan, saya diperintahkan oleh kepala staf Luo. Anak ini membunuh seseorang dan melukai Tuan Luo Tianyao, dan dia harus diadili. Bai Qingyu tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah Zhou Bin gila, dan berani menangkap orang gila seperti Senlang. Zhou Bin, Senlang adalah seorang pembunuh. Jika kamu tidak ingin kecelakaan, lepaskan dia segera. Sebaiknya kamu tidak membuatnya marah, atau dia mungkin akan membunuhmu juga. Bai Qingyu mengerutkan kening. Zhou Bin menunjukkan cibiran menghina dan berkata, dia ingin membunuhku, haha, aku benar-benar takut. Bai Qingyu, jangan berpikir bahwa Senlang adalah pacarmu. Kamu bisa menutupinya dengan pilih kasih. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan kepala staf Luo secara pribadi akan menginterogasi anak ini. Zhou Bin mencibir. Kau, Bai Qingyu terdiam, dan menjadi semakin curiga terhadap penyakit mental Zhou Bin. Namun, kalimat terakhir Zhou Bin menarik perhatian Bai Qingyu. Luoyan ingin secara pribadi menginterogasi Senlang. Tidak, komisi militer telah mengirim seseorang ke sini, jadi Luoyan seharusnya tidak memiliki hak untuk menginterogasi Senlang. Bai Qingyu bertanya langsung, di mana Anda membawa Senlang? Cabang Nancheng, Bai Qingyu, saya menyarankan Anda untuk tidak. Sebelum Zhou Bin selesai berbicara, Bai Qingyu menutup telepon. Sial, jalang ini sangat arogan, Zhou Bin mendengus. Melihat kaca spion, melihat Senlang duduk di kursi belakang dengan jujur, mata Zhou Bin memancarkan sedikit kekejaman. Dua mobil polisi melaju ke cabang Nancheng, tetapi Senlang tidak melawan, dan polisi di bawah Zhou Bin membawanya ke ruang interogasi. Ketika dia ingat bahwa dia pingsan oleh botol bir oleh Senlang di Hotel Paul, Zhou Bin sangat marah. Zhou Bin duduk di meja interogasi, mengambil pena dan kertas, melirik Senlang, dan berteriak merendahkan, oke, Sen yang bermarga, tolong akui kesalahanmu. Dia ingin membiarkan Senlang mengakui kejahatannya terlebih dahulu, untuk menyelamatkan masalah staf kepala Luo, dan staf kepala Luo bahkan mungkin menghadiahinya. Pengakuan, haha, kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku mengaku bersalah? Senlang mencibir. Beraninya kamu berpura-pura memaksaku, Senlang. Biarkan aku memberitahumu. Aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang pembunuh. Jangan ambil risiko.
itu akan terlambat ketika kamu pergi ke pengadilan. Zhou Bin tertawa liar. Shen Lang memandang Zhou Bin dengan tatapan konyol, benar-benar meragukan apakah ada yang salah dengan otak orang ini. Bukti pembunuhan, sangat jelas bahwa dia telah membunuh sebelumnya. Apakah Anda masih memerlukan bukti? Apakah kamu sakit? Biarkan Luoyan keluar. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Shen Lang mengangkat bahu. Zhou Bin sangat marah dan berteriak, beraninya kamu berbicara kembali. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Saya katakan, Anda tidak mampu membayar kasus sebesar itu. Cepat dan mengaku bersalah kepada saya. Shen Lang mencibir dan berkata, aku tidak tahan, aku tidak peduli. Zhou Bin sangat marah sehingga bahkan seorang anak laki-laki berambut kuning berani memarahinya. Apakah dia benar-benar memakan nyali macan tutul yang ambisius? Tidakkah menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah subbiro Nancheng, dan ini adalah wilayah Laosu. Zhou Bin meraung keras, meneriaki polisi di sebelahnya. Apa yang masih kamu lakukan? Lakukan. Panggil aku. Beberapa polisi segera datang. Orang-orang ini adalah bawahan Zhou Bin, dan ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Biarkan aku datang. Seorang polisi tinggi memutar tinjunya dan menyeringai. Wah, jangan mengaku bersalah, kan? Aku memukulmu untuk mengaku bersalah. Setelah berbicara, polisi itu memukul Shen Lang dengan tinjunya. Shen Lang terlalu malas untuk bersembunyi dan membiarkan pukulan itu mengenai bahunya. Sebuah suara yang solid datang ke telinga semua orang. Shen Lang sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tidak ada rasa sakit atau gatal, yaitu kekuatan pijatan. Meskipun Shen Lang baru saja pulih, serangan sebesar ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Polisi itu tersentak, dan rasa sakit yang luar biasa dari tinjunya membuat lengan kanannya mati rasa, merasakan bahu Shen Lang sekeras batu. Tetapi polisi itu mengira dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan tangannya sangat sakit. Anda bisa membayangkan perasaan pihak lain. Jangan berhenti dulu. Zhou Bin tersenyum puas, menatap Shen Lang dengan dingin. Shen, sekarang kamu tahu bahwa aku, Zhou Bin, tidak mudah untuk dipusingkan. Shen Lang berpikir itu agak konyol, dan mencibir. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Bahkan kamu layak menjadi wakil direktur. Kamu berani memarahiku? Wang Baba, percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Wajah Zhou Bin membiru dan putih, dan meraung tajam. Shen Lang tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan pria cacat mental ini, dan berteriak, cepat dan biarkan Luoyan keluar, dan kemudian aku akan menghajarmu. Zhou Bin tertawa marah, dan berkata dengan wajah muram, kalahkan aku, hahaha, kamu ingin memukulku, kenapa kamu ada di sini? Setelah berbicara, Zhou Bin menamparkan wajah Shen Lang. Shen Lang menyeringai dan mencibir, meraih pergelangan tangan Zhou Bin, dan melemparkannya kembali dengan mudah. Zhou Bin tiba-tiba merasa tubuhnya menyala, dan ketika dia menyadarinya, seluruh orang sudah terbang keluar. Dengan dong yang teredam, tubuh besar Zhou Bin menabrak dinding. Aduh, Zhou Bin berjuang untuk bangun, meratap dan meraung, sial, anak ini berani menyerang polisi, cepat dan tahan anak ini untukku. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Shen Lang memutar tangannya, borgol yang mengikat tangannya dengan mudah dipelintir, dan jatuh ke tanah dengan keras. Seorang polisi tinggi berteriak, bau ini cukup kuat, tahan dia. Beberapa petugas polisi mendekat dengan niat jahat dan hendak menangkap Shen Lang. Shen Lang melangkah maju dan menendang punggung polisi jangkung itu. Dengan suara keras, polisi jangkung itu ditendang keluar seperti bola. Polisi lain mengayunkan tongkat ke dahi Shen Lang.
Shen Lang melemparkan pukulan lurus dan memukul polisi itu tepat di wajahnya. Mimisan datang, dan seluruh wajah pria itu berlumuran darah dari tinjunya, dan dia jatuh ke tanah dan pingsan. Shen Lang berbalik dan dengan cepat menyapu kakinya, dan dua polisi lagi terbang keluar dan jatuh ke tanah. Sama seperti ini, semua pengikut Zhou Bin di ruang interogasi jatuh ke tanah seperti anjing mati, tidak bisa bangun. Sial, kau mencari kematian, aku akan membunuhmu. Zhou Bin berjuang untuk bangun, mengeluarkan pistol tipe 92 dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Shen Lang. Ekspresi Shen Lang membeku, menatap Zhou Bin dengan dingin, gelombang kemarahan melonjak di hatinya. Melihat Shen Lang tidak mengatakan sepatah kata pun, Zhou Bin mengira dia takut, dan dengan arogan menodongkan pistol ke dahi Shen Lang, dan berteriak, "Apakah kamu tidak gila? Jika kamu menjadi gila dan menunjukkannya kepadaku, kamu bisa mengalahkanku lagi. Kamu juga pantas menjadi polisi, jangan paksa aku untuk tidak sopan padamu," Shen Lang berkata dengan suara rendah. Zhou Bin menodongkan pistol ke dahi Shen Lang dengan satu tangan, menarik rambut Shen Lang dengan tangan lainnya, dan meraung dengan arogan, "Persetan, kamu berani berpura-pura menjadi kekuatan ketika kamu akan mati, terserah kamu untuk melakukannya, katakan apakah saya layak menjadi polisi atau tidak, lagi pula, saya seorang polisi, Anda seorang pembunuh, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Shen Lang sangat marah, meskipun dia telah berjanji pada Su Ruxue dan Bai Qingyu untuk tidak marah sebelumnya. Dihina oleh badut yang melompat ke balok bukanlah gayanya. Di antara cahaya dan batu, Shen Lang mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Zhou Bin yang memegang pistol, mencubit dan menariknya dengan keras. Retak, pergelangan tangan kanan Zhou Bin terkilir seketika. Wajahnya langsung bengkok, dan dia berteriak dengan sedih. Pistol itu jatuh ke tanah. Zhou Bin berteriak dan meraung, "Oke Shen Lang, kamu berani memukulku, kamu selesai." Benarkah? Wajah Shen Lang muram. Dia menekan kepala Zhou Bin dengan satu tangan dan membantingnya ke meja di ruang interogasi. Dengan ledakan keras, kepala Zhou Bin mekar dan jatuh ke tanah, darah keluar dari dahinya, dan dia langsung pingsan. Akhirnya tenang, tetapi semua orang di ruang interogasi jatuh ke tanah. Shen Lang tidak ingin membunuh atau membunuh mereka, tetapi dia hanya pergi ke rumah sakit selama 10 hari setengah bulan. Shen Lang merapikan rambut acak-acakan yang ditarik Zhou Bin, menarik napas dalam-dalam. Amarahnya semakin tak terkendali, dan dia benar-benar perlu menenangkan diri. Shen Lang sebelumnya memang sangat mudah tersinggung dan membunuh. Dengan kemarahan yang sangat hebat, permusuhan semacam ini ada sejak pertama kali Shen Lang membunuh seseorang. Dan karena jumlah orang yang dibunuh oleh Shen Lang, aura permusuhan di tubuhnya menjadi semakin berat. Shen Lang tampaknya unik. Dan tampaknya hanya dia yang bisa menghasilkan permusuhan semacam ini. Guru pernah membantu Shen Lang memikirkan banyak cara untuk menekan amarahnya, tetapi hasilnya sangat terbatas, terutama tergantung pada mentalitas pribadi dan membunuh lebih sedikit orang. Sejak dia meninggalkan Longteng, Shen Lang telah berusaha menekan permusuhannya selama setahun. Dia hampir tidak pernah membunuh siapapun. Dan tugas yang diberikan tuannya kepadanya relatif sederhana. Shen Lang tidak mengambil nyawa orang dengan mudah, dan setiap kali dia menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, insiden Luo Tianyao yang memaksa Su Ruxue untuk melompat dari gedung membuat marah Shen Lang. Setelah membunuh banyak orang, Shen Lang merasakan kebangkitan kemarahan di tubuhnya, yang membuatnya sakit kepala yang tak tertandingi. Saat itu, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Bai Qingyu mengetahui bahwa Shen Lang dibawa pergi oleh Zhou Bin, dan segera memimpin tim ke cabang Nancheng.
Melihat keadaan tragis ruang interogasi, Bai Qingyu segera berdiri di tempat. Hua Rong memucat. "Kamu di sini?" Shen Lang mengalihkan pandangannya ke Bai Qingyu. Bai Qingyu memelototi Shen Lang dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu Bo, apa yang telah kamu lakukan?" Shen Lang mengangkat bahu dan berkata, "Zhou Bin inilah yang baru saja mengancamku, jadi aku memberinya sedikit pelajaran." Wajah cantik Bai Qingyu sangat marah sehingga dia berteriak, "Pelajaran? Apakah kamu mengajarkan pelajaran seperti itu? Kamu telah mengalahkan orang-orang seperti ini." Dia melangkah maju dan memeriksa napas Zhou Bin. Untungnya, setidaknya nyawanya tidak hilang. Bai Qingyu menghela nafas lega. "Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Mereka memaksa saya." Zhou Bin ini hanya menodongkan pistol ke arah saya dan mengancam saya untuk mengaku bersalah. "Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menonton video pengawasan." Shen Lang mengerutkan kening. Bai Qingyu tercengang. Zhou Bin juga meminum obat yang salah hari ini. Dia berani menangkap Shen Lang tanpa mengatakan apa-apa. Dan dia berani mengancam iblis pembunuh seperti itu dengan pistol. Bukankah ini mencari kematian? Tapi memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya Zhou Bin baru keluar dari rumah sakit sehari sebelum kemarin, jadi dia mungkin tidak tahu tentang perbuatan Shen Lang, jadi dia tidak beruntung. Lagi pula, aku terlalu malas untuk mendengarkan penjelasanmu. Kamu tidak punya hati nurani. Bai Qingyu mendengus dingin. Shen Lang berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak membutuhkan hati nurani. Di dunia ini, kekerasan dapat menyelesaikan segalanya, dan itu di atas segalanya, dan itu dapat mendominasi segalanya, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tetapi tingkat kekerasannya adalah tidak cukup. Aku tidak ingin mendengarkan alasanmu yang bengkok, dasar cabul." Bai Qingyu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Shen Lang tersenyum, "Bai yang indah, gerakanmu cukup lucu. Apakah kamu ingin aku mengambil gambar dan menyimpannya sebagai souvenir?" Bai Qingyu tersipu dan menatap Shen Lang dengan marah. "Kamu, jangan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Komisi militer mengirim seseorang untuk menginterogasimu, dan mereka akan datang besok, kali ini untuk melihat bagaimana kamu melarikan diri." "Mengapa saya harus melarikan diri?" kata Shen Lang dengan ekspresi santai. "Kamu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Kamu pasti akan dibawa ke pengadilan." Bai Qingyu berkata dengan marah. "Kalau begitu aku benar-benar takut," kata Shen Lang sambil tersenyum. Wajah cantik Bai Qingyu berubah menjadi biru dan putih. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala pria ini. Apakah dia tidak takut dihukum oleh hukum? Dari sudut pandang Bai Qingyu, Shen Lang tidak akan pernah bisa melarikan diri ketika komisi militer datang kali ini. Dia telah mengetahui dari Yang Hu bahwa Shen Lang hanyalah mantan instruktur Longteng, dan sekarang dia telah meninggalkan Longteng dan tidak lagi berada di bawah perlindungan negara. "Kamu bisa menunjukkan gengsimu sekarang, dan lihat apa yang akan kamu lakukan ketika saatnya tiba," Bai Qingyu berkata dengan marah. Shen Lang tersenyum dan bertanya, "Bukankah Luo Yan mengatakan dia ingin datang? Bagaimana dengan yang lain?" Bai Qingyu mengerutkan kening. "Luo Yan? Siapa bilang Luo Yan akan datang?" "Ini Zhou Bin. Mengapa saya tidak datang ke Biro Keamanan Publik?" kata Shen Lang. "Mengapa saya tidak menerima berita ini?" Bai Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan dari keluarga Luo, dan keluarga Luo tidak akan mengirimimu pesan. Lupakan saja, aku akan di sini menunggu Luo Yan datang." "Bagaimana dengan cinta? Aku terlalu malas untuk peduli padamu." Bai Qingyu mendengus dan dengan cepat memerintahkan beberapa petugas polisi untuk membawa Zhou Bin ke rumah sakit. Shen Lang tidak menganggapnya enteng. Menyerang petugas polisi juga dianggap sebagai kejahatan.
Bai Qingyu menonton video pengawasan, dan ternyata Zhou Bin adalah orang yang pertama kali masuk ke Shenlang. Zhou Bin memprovokasi siapapun yang tidak baik, tetapi memprovokasi orang ini dan memintanya. Tidak lama kemudian, Liu Xiaoxiao dan Su Yunshan juga tiba di cabang Nancheng. Melihat bahwa Shenlang aman dan sehat, mereka berdua menghela nafas lega. Mendengar bahwa Luoyan datang untuk menginterogasi Shenlang, wajah Su Yunshan menjadi sedikit jelek, dan dia dengan cepat berkata, "Xiaolang, Luoyan, pria licik dan licik ini memiliki posisi tinggi, jangan melakukan tindakan impulsif." "Saya tahu proporsinya," Shenlang mengangguk. Dengan kekuatannya yang setengah kencang saat ini, meskipun akan sulit bagi seluruh keluarga Luo untuk berjuang keras, tidak perlu takut. Liu Xiaoxiao sedikit khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Butuh waktu lama untuk mengatakan, "Shenlang, saya mengemudi di sini. Ketika Anda keluar, saya akan membawa Anda kembali ke rumah sakit." Melihat ekspresi malu-malu Liu Xiaoxiao, Shenlang tidak merasa sedikit lucu. Oke. Setelah beberapa saat, Yang Hu juga datang ke cabang Nancheng, terlihat sangat tergesa-gesa. Yang Hu mendapat kabar bahwa Luo Yan akan datang. Kali ini Luo Yan tidak datang untuk menginterogasinya, dia hanya ingin melihat Shenlang. Ini membuat Yang Hu sedikit bingung. Awalnya, Luo Yan meminta Cheng Fei untuk mengendalikan Shenlang dan mengantarnya ke cabang Nancheng. Tapi diperkirakan Luo Yan tidak bisa membayangkan bahwa Cheng Fei takut dan menyerahkannya kepada Zhou Bin. Zhou Bin salah memahami apa yang dimaksud Cheng Fei lagi, dan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pribadinya dalam upaya untuk menjatuhkan tuduhan pada Shenlang, tetapi dipukuli oleh Shenlang. Omong-omong, Zhou Bin juga merupakan pengingat yang tragis. Tepat setelah dia keluar dari rumah sakit, dia dikirim ke rumah sakit oleh Shenlang lagi. Bai Qingyu menjelaskan situasinya kepada Yang Hu secara rinci, termasuk insiden Shenlang memukuli Zhou Bin. Yang Hu juga menutup mata. Dia juga menyadari perbuatan yang biasanya dilakukan Zhou Bin untuk keluarga Luo. Mendengar bahwa Zhou Bin dipukuli oleh Shenlang, Yang Huer merasa segar kembali. Bai Qingyu sangat tidak senang. Entah itu kesalahan Zhou Bin atau bukan, penyerangan terang-terangan Shenlang terhadap polisi dianggap sebagai kejahatan. Bai Qingyu merasa Yang Hu menutupi Shenlang setiap saat, tapi dia terlalu malas untuk beralasan lagi. Bagaimanapun, Shenlang akan dihukum besok. Di ruang interogasi, Yang Hu berkata kepada Shenlang, "Instruktur, Luoyan ini mungkin pengunjung yang buruk. Anda harus berhati-hati." Shenlang mengangkat bahu, "Hu, Luoyan ada di sini untuk memohon padaku kali ini. Apa yang kamu impikan di siang hari? Kamu telah melabeli cucunya sebagai orang cacat, dan Luoyan masih akan memberimu pandangan yang baik." Bai Qingyu mendengus. "Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja dan tonton pertunjukannya." Shenlang menggelengkan pahanya dan berkata dengan tenang. Bai Qingyu dan Yang Hu saling memandang, bertanya-tanya obat apa yang dijual di labu Shenlang. Sekitar setengah jam kemudian, Luoyan datang dengan sekelompok besar orang, termasuk Luo Ye dan Adao, dengan lebih dari 30 pasukan khusus menemani mereka, dan momentumnya sangat besar. Di luar gerbang kantor polisi, Liu Xiaoxiao dan Su Yunshan menyaksikan adegan ini dan panik. "Halo, Kepala Staf Luo," di luar gerbang, Yang Hu melangkah maju dan menyapa Luo Yan dengan tenang. Luo Yan melirik Yang Hu, mendengus berat, dan melangkah masuk, diikuti oleh sekelompok orang di belakangnya ke kantor polisi. Ketika mereka tiba di ruang interogasi, Luo Yan, Luo Ye, dan Adao masuk. Yang Hu dan Bai Qingyu juga mengikuti ke ruang interogasi dan berdiri di samping. Pasukan khusus lainnya menunggu di luar pintu. Di ruang interogasi,
Sen Lang duduk di kursi dengan kaki di atas meja interogasi di depannya, tampak seperti pria arogan dan mendominasi.